Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah berita inspiratif yang terbit dari kompas.com pada tanggal 25 Juni 2025. Berita ini mengangkat tentang upaya nyata untuk mengubah nasib anak-anak pang melalui program Sekolah Rakyat Semi Militer. Program ini menjadi harapan baru bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan, kedisiplinan, dan masa depan yang lebih baik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menganalisis isi suatu berita terkini. Yang kedua, mengidentifikasi sila Pancasila yang paling berkaitan dengan isi berita. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Yang keempat, atau yang terakhir, menyusun naskah video reflektif yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan berita yang dianalisis. Kami hadir dengan rangkuman berita terkini dan terpercaya. Hari ini, sejumlah peristiwa penting terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari anak pang yang bakal masuk sekolah rakyat semi militer hingga perkembangan terbarunya. Simak selengkapnya ya. Program Sekolah Rakyat Semi Militer adalah program pelatihan yang menggabungkan unsur-unsur militer dengan pendidikan umum. Nah, program ini bertujuan untuk membentuk karakter, disiplin, dan keterampilan dasar militer pada peserta. Tetapi, tidak melibatkan pelatihan tempur penuh seperti yang dilakukan dalam militer profesional. Organisasi semi-militer pernah dibentuk oleh Jepang pada masa penjajahan di Indonesia, seperti Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai, yang bertujuan untuk melatih pemuda dan pemudi Indonesia untuk membentuk pertahanan dan menjaga keamanan. Nah, program Sekolah Rakyat Semi Militer yang ditunjukkan pada anak-anak pang adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warganya. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi nilai yang sangat nyata dalam kebijakan ini. Melalui pembinaan yang manusiawi, kita berharap mereka tidak hanya berubah perilaku, tetapi juga memiliki harapan baru untuk masa depan. Ini adalah bukti bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dan harus terus diterapkan. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kami jelaskan dan yang akan kami paparkan, izinkan kami kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Let's go! Halo, saya Khairani, bisa dipanggil Lani dari kelas 11G. Halo, perkenalkan nama saya Fitriani, bisa dipanggil Fitri. Saya dari kelas 11G. Halo, perkenalkan nama saya Nur Akila Misfala, biasa dipanggil Akila. Saya dari kelas 11D. Halo, perkenalkan nama saya Fadia Zulhijjah, biasa dipanggil Fadia atau Dia. Saya dari kelas 2G. Hai, perkenalkan nama saya Sulhilmi Azalia, bisa dipanggil Hilmi. Saya dari kelas 11G. Baik, judul berita yang akan kami bawakan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, adalah mengubah nasib anak pang bakal masuk sekolah rakyat semi militer. Nah, selanjutnya adalah analisis sila. Sila Pancasila yang paling relevan adalah sila kedua, yang dimana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Alasannya, sila kedua ini sangat menonjol, karena program ini merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap martabat manusia. Anak-anak PAM yang sebelumnya dianggap sebagai pengganggu ketertiban bagi kalangan anak seusianya, kini anak PAM itu diberi binaan dan dididik supaya tidak melakukan kekerasan lagi. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan yang beradab, bukan dengan kekerasan, mengedepankan nilai kemanusiaan dan pembentukan karakter
yang dapat membuat anak pang tersebut menjadi anak yang lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keterkaitan sila yang pertama ialah sila ketuhanan. Pendidikan karakter dalam mode semi-militer menekankan nilai-nilai moral universal yang juga bersinggungan dengan semangat toleransi dan etika hidup beragama serta menyertakan pembinaan spiritual yang mencerminkan nilai ketuhanan. Keterkaitan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Program ini merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap martabat manusia. Anak-anak pang yang sebelumnya dianggap sebagai pengganggu ketertiban bagi kalangan anak seusianya, kini anak pang itu diberi binaan dan didikan supaya tidak melakukan kekerasan lagi. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan yang beradab, bukan dengan kekerasan, mengedepankan nilai kemanusiaan dan pembentukan karakter yang dapat membuat anak pang tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keterkaitan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Program ini bertujuan untuk membina dan mengintegrasikan kembali anak-anak pang ke dalam masyarakat, yang merupakan upaya nyata untuk menyatukan kembali elemen bangsa yang mungkin terasingkan melalui pendekatan semi-militer. Program ini berupaya menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa nasionalisme, sehingga memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Program ini juga memberikan kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa nasionalisme sehingga mengembangkan jiwa bela negara anak tersebut, dan dengan demikian inisiatif ini mereka langsung mengamalkan nilai-nilai persatuan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan kokoh. Pancasila mengajarkan pengambilan keputusan secara bijak melalui musyawarah. Program ini memasukkan anak pang ke sekolah rakyat semi-militer agar mencerminkan keputusan yang bijaksana untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Ini menunjukkan kepedulian terhadap rakyat kecil dan semangat demokrasi. Menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemberian akses pendidikan kepada anak pang di Jepara menunjukkan upaya negara dalam memberikan hak yang sama bagi semua, termasuk kelompok marginal, agar mereka bisa memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik, dengan memberikan kesempatan kepada kelompok rentan, sekaligus membentuk karakter bangsa yang kuat dan bersatu. Refleksi, apa nilai Pancasila yang paling kamu rasakan penting dari berita ini? Refleksi yang dapat kita ambil dari berita ini bahwa program sekolah rakyat ini adalah program yang baik karena kemudian akan memberikan pendidikan kepada anak-anak di jalanan sehingga akses pendidikan dapat diperoleh. Dalam hal ini, sila kelima bisa dicapai terlebih lagi sila kedua untuk pemberian pengajaran terhadap karakter anak-anak jalanan tersebut. Tentunya, untuk mencapai karakter-karakter itu perlu ditanamkan sila-sila ketuhanan dan sila-sila Pancasila yang lainnya. Bagaimana kamu akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah menjadi sebagai kawan belajar anak-anak sekolah rakyat ini dan mendukung mereka untuk menjalankan pendidikannya di sekolah rakyat. Kita juga harus berusaha untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan dan membantu sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, teman-teman, dari berita tersebut kita dapat melihat bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan berkembang jika diberi kesempatan serta bimbingan yang tepat. Program sekolah rakyat semi-militer bukan hanya menawarkan pendidikan, tetapi juga membangun karakter dan masa depan. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan.